Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini boleh diizinkan Tuhan untuk ibadah di dalam doa malam. Ini semua adalah kasih kemurahan Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan keinginan kerinduan sehingga boleh ibadah pada malam hari ini. Mari kita memiliki Allah Bapa yang begitu teramat baik. Sebelumnya kita mau saat teduh sebentar. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian bahwa kita memiliki Allah Tuhan yang begitu luar biasa amat baik kepada kita. Kita harus tetap bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Haleluya. Kehidupan kita. Kita satukan hati kita, kita bersyukur pada malam hari ini. Tuhan, Kau izinkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini semua adalah karena kasih Engkau kepada kami Tuhan, sehingga kami
boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, malam hari ini berikan kepada kami hati yang penuh dengan rasa syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari yang sudah kami lalui. Engkau tetap baik bagi kami dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau taruh doa malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang malam hari ini bertugas, Engkau berikan Tuhan hati yang penuh sukacita dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di tiap kehidupan kita selalu ada namanya ujian hidup. Setiap doa kita mungkin dijawab Tuhan, mungkin tidak. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Kita mau naikkan ujian ini. Karena selalu Tuhan itu memberi dan menjawab doa-doa kita dengan apa yang Tuhan mau. Karena Dia yang memberi yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil jadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dan semua. Ku kan melihat jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau pasti memberi yang terbaik bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih. Kita sembah Dia. Haleluya.
Terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Saya memberikan kesempatan ada Bapak Ibu Saudara yang akan menyaksikan cinta Tuhan. Ada? Atau malu? Ya, boleh. Kalau begitu saya akan menyaksikan cinta Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sebelum hari Minggu, jadi hari Jumat. Saya tuh udah tidak punya uang sama sekali, Bapak Ibu. Puji Tuhan kan? Amin. Bagus. Tapi saya bersyukur bahwa saya memiliki Tuhan yang ajaib. Karena saya mikir Sabtu saya bisa berangkat ke doa pagi, bisa pergi, pulangnya nggak tahu, kayak gitu. Pas-pasan Pak ceritanya. Tapi saya tetap berangkat untuk hari Sabtu. Udahlah pokoknya Tuhan pasti sediakan yang saya perlukan. Ternyata benar. Pulang saya diajak Pak Sunardi, jadi kan saya nggak bayar, nggak keluar duit untuk angkot. Akhirnya hari Sabtu, waduh ini Tuhan, terus di rumah makan apa ya? Makan angin. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Saya tanpa was-was atau takut menghadapi enggak taunya jam 3 sore anak saya ada yang nongol tanpa saya duga. Ini haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Dan saya dicukupkan hingga saat ini, luar biasa Tuhan begitu memelihara kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Itu yang saya selalu alami. Ternyata kita nggak boleh khawatir. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang selalu mencukupkan dan bisa lebih seperti pujian ini tadi. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Kita udah berdoa, saya mintanya kaya raya, tapi Tuhan nggak izinkan. Cukup, itulah yang luar biasa yang boleh kita alami. Jadi itulah pengalaman kehidupan kita. Tuhan begitu dahsyat buat pribadi saya, juga untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita dahsyat, amin, haleluya. Kita sebentar akan dilengkapi dengan firman Tuhan. Ya, ada, silakan Pak. Pendek, panjang silakan. Shalom. Ya, sejak bulan Oktober, waktu Ibu Alma kena stroke kedua, ya, jadi itu sudah gejala. Jadi memang sempat dirawat. Sudah itu kan mulai menurun gitu ya. Kami sebetulnya harus bawa ke Santosa untuk kelainan darahnya. Ya. Jadi Ibu Alma tuh mengalami penyakit yang namanya trombositemia esensial. Jadi trombositnya tinggi, harusnya 450, Ibu Alma bisa sampai 600-700. Pada waktu trombositnya naik, maka sel darah putih atau leukositnya naik. Jadi memang sakit ini mulai dari tahun 2019 ya. 2019 baru ketahuan. Dan sejak Oktober dia sudah tidak mau lagi berobat ke sana. Udah Pak, nggak usah lah. Ya. Jadi karena apa? Kami berangkat jam 7 nanti pulang jam 3. Ya. Karena saudara, pasien dari berbagai daerah Jawa Barat itu dirujuk ke Santosa. Jadi rumah sakit Santosa itu menjadi rujukan untuk Jawa Barat sama seperti rumah sakit Hasan Sadikin. Ya. Jadi untuk Ibu Alma masuknya golongan hematologi, onkologi. Jadi semua kanker darah apa semua di situ. Banyak macamnya rupanya. Ya, itu penyakit darah itu. Nah, obatnya hanya
satu sebetulnya. Tapi saya berani-berani ngomong dokter, dok saya kasih istri saya itu pengencer darah yang namanya clopidogrel. Ya boleh coba aja, ternyata itu menolong. Ya, dan akhirnya dokter memberikan resep, tapi hanya 10 namanya Theodogrel. Ya itu yang patennya. Karena tidak pergi pada bulan bulan Juni, ya, Ibu Alma mengalami pusing. Memang darah tingginya sekarang 100, darahnya 440. Tapi dokter syaraf katakan, sekarang ke lab, periksa, cek, saudara, karena tidak minum obat, ya berapa bulan, 6 bulan, itu sel darah merah naik jadi 707, dan kemudian sel darah putihnya naik jadi 24, ya semuanya merah. Naik. Obat masih ada, saya langsung kasih. Ya. Dan ternyata kemudian saya pesan melalui online, ya supaya tidak ke rumah sakit. Dan saya was-was kalau datang nongol ntar dimarahin sama dokter. Dokternya galak juga, saudara ya. Nah, saudara, karena dapat dapat tempat nanti tanggal 8 Agustus. Ya, maka udah 2-3 hari ini saya coba-coba cari online. Saudara tahu harga obat yang 250, 260, 270. Jadi ada yang harga 30 juta. 50 tablet, 50 kapsul. Ya, paling ini bervariasi. Yang jelas bahwa di atas 2 juta. Jadi 10 biji jadinya harganya 265. 10 tadinya 50. Waduh, saya putus asa. Tuhan bagaimana? Saya berdoa, Tuhan tolong. Tadi subuh ya, saya jam 3 saya buka, saya cari di Tokopedia nggak ada, memang ya, yang itu yang 30 juta saudara. Memang obat ini buatan Jerman. Ada Turki punya 2 juta 160, ya 50 biji. Dan akhirnya tadi pagi saya buka, ada satu toko, saya coba WA ke Pasar Pramuka. Jadi ibu, di Jakarta tuh ada penjualan obat terbesar di Asia, namanya Pasar Pramuka. Saya ke sana nggak ada. Tadi pagi ketika saya buka di Shopee, ada satu toko, tinggal 1. Harganya berapa? 50 kapsul, 260, jadi 272.000 dengan ongkos kirim. 50 kapsul. Saya langsung kirim dan kemudian langsung beli. Timbul pertanyaan. Sampai sekarang saya belum tahu. Dia bilang toko akan memeriksa gitu ya resepnya. Nah, resepnya Ibu Alma tuh dari tahun 2023. Ya. Sampai sekarang saya belum lihat apakah sudah dipak atau apa. Yang jelas paling tidak tanggal 3 itu obat dikirim. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi kebutuhan obat ternyata sekarang, ya khususnya obat-obat dari luar negeri ternyata mahal. Mahal sekali. Naiknya bukan 100%, tapi sampai berapa? Dari 270 menjadi ada yang 30 juta, ada yang paling ini rendah 2 juta lebih. Ya. Jadi 100% lebih. 100, 200, 300, 500% itu ya. Nah, jadi saudara, obat yang paling mantap adalah darah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ya, tetapi Tuhan tentu masih memakai obat-obat yang boleh melalui BPJS dan lainnya. Ya, jangan anti obat sama sekali, karena memang
Tuhanlah yang membuat ya bagaimana obat-obat itu dapat ditemukan dan kemudian menolong kita. Jangan coba-coba yang ada darah tinggi, anggap tidak apa-apa dan berhenti minum obat. Ya, karena memang sekarang yang paling tinggi di Indonesia adalah darah tinggi dan diusahakan supaya semua yang mengalami tensi tinggi itu mendapat obat seumur hidup. Ya, BPJS menanggungnya karena itu dari dinas Kementerian Kesehatan. Ya, berdoa ora et ya ora et ora ya, jadi berdoa et labora, jadi berdoa dan bekerja, ada bagian kita. Tuhan memberkati. Maaf jadi kelebihan. Terima kasih, Tuhan ajaib, Tuhan kita luar biasa. Segala perkara dapat ditanggung dalam Tuhan. Amin. Kita percaya dan yakin Bu Alma pasti sembuh oleh darah Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk dilengkapi dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dan ku dalam saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
Firman-Mu yang selalu menuntun hidup kami, Firman-Mu yang sanggup mengubah hati kami, mengubah hidup kami. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, baik hamba yang menyampaikan juga semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kami boleh diberkati melalui firman yang akan disampaikan. Apa yang sudah hamba persiapkan biarlah Tuhan Engkau memberkati dan kuduskan sehingga kami anak-anak Bu boleh diberkati Bapa melalui firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari firman Tuhan ini sudah berulang-ulang ya di doa malam dibahas. Ayub 42 ayat 5. Saya minta untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca firman Tuhan ini, Ayub 42 ayat 5, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekali lagi, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema malam hari ini, saya memberikan tema dari mendengar jadi melihat. Ayub pasal 42 ayat 5 ini merupakan bagian yang penting karena mengandung pernyataan penting dari Ayub sendiri. Setelah dia mengalami banyak penderitaan yang luar biasa dan dia berinteraksi dengan Tuhan. Ayub yang telah melalui banyak penderitaan dan pertanyaan, akhirnya sampai pada titik di mana pengenalannya tentang Tuhan berubah secara radikal. Artinya, Ayub memahami dan menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Dia mengalami perubahan yang sangat mendalam dan menyeluruh. Dari yang tadi dikatakan hanya mendengar tentang Tuhan, akhirnya Ayub benar-benar melihat dan mengalami Tuhan sendiri. Latar belakang Ayub, kita tahu bahwa Ayub 1 ayat 1 mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Dari kehidupan Ayub yang dikatakan saleh, jujur, menjauhi kejahatan, kita melihat dalam pasal 1 ayat 8 di situ. Ayub 1 ayat 8 di situ. Tuhan pun mengakui bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan mengakui kualitas moral dan spiritual dari Ayub. Status Ayub. Ayub adalah orang yang sangat kaya. Dan dia adalah orang yang berpengaruh di tanah Uz. Ayub memiliki banyak harta berupa ternak. Dia juga memiliki keluarga besar, memiliki 10 orang anak ya. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kekayaan Ayub menjadikan dia orang yang terkemuka di antara orang-orang timur pada zaman dia. Walaupun Ayub memiliki harta yang banyak, menjadi orang yang terkemuka,
dia tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang sombong. Kita bisa melihat dalam Ayub pasal 29 ayat 12 dan sampai dengan 17. Di sana dikatakan bahwa Ayub dikenal sebagai orang yang adil, peduli terhadap orang yang miskin atau orang yang tidak beruntung. Dia tidak hanya memberi bantuan materi, tetapi dia juga bertindak sebagai pelindung. Dia bertindak sebagai pembela dan penegak keadilan bagi orang yang membutuhkan. Luar biasa kan kehidupan Ayub? Apakah di zaman sekarang ini ada orang-orang yang seperti Ayub? Udah kaya, saleh, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Yang bisa pasang dada menjadi penegak keadilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke dalam ujian iman di mana Ayub mulai diuji. Ujian iman yang dialami oleh Ayub bukan hanya salah satu aspek saja yang dia alami, tetapi seluruh aspek kehidupannya dia diuji oleh Tuhan. Yang pertama, kehilangan materi. Dikatakan bahwa Ayub disebut orang yang sangat kaya. Tetapi pada waktu dia mendapat ujian, dia mengalami kehilangan seluruh harta bendanya. Stres enggak? Stres, ya. Kita lihat bahwa pada waktu pilkada, ya, pada tahun-tahun yang lalu, banyak orang yang mengikuti ajang pilkada. Ketika tidak mencapainya, apa yang terjadi? Stres, masuk rumah sakit jiwa. Bagaimana dengan Ayub? Dia tetap bertekun kepada Tuhan. Harta benda, ternak yang merupakan sumber penghasilannya, yang merupakan sumber pendapatannya, musnah dalam sekejap. Diserang oleh orang-orang Saboa dan orang-orang Kasdim. Kehilangan seluruh harta berarti Ayub tidak hanya hilang sumber penghasilan, tetapi juga status sosialnya turun. Keamanan finansialnya tidak aman lagi. Bukan hanya itu saja. Yang kedua, dia kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga merupakan ujian yang sangat tragis bagi Ayub, betul. Anak-anak yang merupakan kebanggaannya meninggal dalam sekejap dalam bencana alam. Stres enggak? Stres. Harta hilang, keluarga hilang. Yang ketiga, kehilangan kesehatan. Ayub terkena penyakit kulit yang sangat parah dan menyebabkan luka-luka dan borok di seluruh tubuhnya. Sehingga apa yang dia lakukan? Beling diambil untuk menggaruk bagian badannya. Keadaan fisik yang dia alami bukan hanya menyakitkan fisiknya, tetapi secara emosional, mental pun terganggu. Betul? Ketika orang yang sedang mengalami sakit, tidak kunjung sembuh, apa yang dialaminya? Pikirannya terganggu. Kita melihat banyak orang yang melakukan bunuh diri karena kesembuhan tidak terjadi padanya. Berharap untuk sembuh tapi tidak sembuh-sembuh. Udah berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Yang keempat, Ayub kehilangan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Yang pertama, istrinya. Istrinya ketika melihat Ayub
dalam keadaan seperti itu pun pasti istrinya juga stres. Istrinya juga tertekan melihat keadaan Ayub seperti itu. Sehingga istrinya katakan apa? Kutuk saja Tuhanmu dan mati. Bapak Ibu, kalau Ayub mengikuti anjuran istrinya, apa yang terjadi? Ayub tidak akan tercatat dalam Alkitab karena sudah terhenti di situ. Dalam situasi seperti itu, Ayub pun merasa putus asa menghadapi istrinya. Dia tidak mampu melihat jalan keluar dari penderitaan yang dia alami. Dalam situasi yang tidak mudah, Ayub sebenarnya membutuhkan perhatian penuh dari istrinya, betul? Ketika suami dalam keadaan yang down, dia membutuhkan dukungan seorang istri. Dia membutuhkan dukungan istrinya agar istrinya mendengar keluh kesahnya, bukan menghakimi. Ayub tidak membutuhkan istri untuk menghakimi dia. Yang Ayub butuhkan istrinya untuk mengerti, memahami perasaan dia pada saat itu. Istri Ayub yang sebenarnya menjadi pendukung emosional Ayub. Justru istri Ayub tidak bisa memberi dukungan yang dibutuhkan Ayub pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari istri Ayub sebagai perempuan atau ibu-ibu. Ya, ini dikhususkan untuk ibu-ibu ya. Kita belajar sebagai istri dan tujuan Allah menciptakan perempuan. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia. Jadi sebagai seorang perempuan, kita jangan merasa lemah. Karena dikatakan bahwa kita diciptakan sebagai penolong. Sebagai penolong artinya bahwa kita sebagai penolong untuk menolong orang yang ditolong. Menjadi seorang penolong artinya penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Sebagai seorang penolong, seharusnya istri Ayub melaksanakan tugasnya, menolong suaminya, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada suaminya. Tetapi malah menyuruh Ayub untuk tinggalkan Tuhan dan mati saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penolong memberi arti kepada ketaatan. Alkitab katakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Istri tunduk kepada suami berarti suami pun mengasihi suami. Bagaimana kalau istri tidak tunduk, suami masih mengasihi enggak? Sesekali. Pengalaman ya Pak. Ya, sebagai istri tidak hanya setia pada waktu suami sukses. Suami lagi jaya-jayanya, yaitu suami saya jaya ya. Tidak hanya mendampingi suami pada waktu berhasil, tapi dalam keadaan pun sebagaimana janji pernikahan ya, dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, selalu bersama-sama. Dan istri Ayub digambarkan dengan sifat manusia saat ini. Yang ada istilah capek hidup susah. Tidak mau hidup susah.
Tetapi ada hal positif yang kita ambil dari istri Ayub. Apa itu Bapak Ibu? Kesetiaan dari istrinya dalam menemani Ayub sampai mereka mengalami pemulihan. Walaupun ada sungut-sungut. Kadang kita sebagai istri pun seperti itu ya. Menolong suami, membantu suami waktu sakit, tapi ada sungut-sungutnya. Makanya kalau lagi sehat dengerin. Udah sakit baru nyaho. Gitu ya ibu-ibu ya. Ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi kita saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikut, dia tidak hanya kehilangan dukungan dari istrinya, tapi kehilangan dukungan dari sahabat-sahabatnya. Teman-teman Ayub datang kepada Ayub, mungkin mereka datang dengan niat baik. Tetapi cara mereka memberi dukungan itu justru memperburuk situasi Ayub sendiri. Sehingga menyebabkan beban emosional dengan tuduhan dan komentar dari teman-temannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau melihat setelah dia mengalami penderitaan ujian dari Tuhan. Kita mau lihat Tuhan berbicara kepada Ayub. Setelah lama diam, Tuhan akhirnya berbicara kepada Ayub. Dalam pasal 38 di situ dikatakan bahwa Tuhan berbicara dalam badai. Tuhan tidak langsung menjawab pertanyaan Ayub tentang penderitaan, tetapi malah menantang pemahaman Ayub tentang penciptaan dan kekuasaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kebesarannya dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta. Ayub dihadapkan pada keterbatasan pemahamannya. Pertanyaan yang menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang menunjukkan kebodohan manusia dibandingkan hikmat Tuhan. Penyingkapan Tuhan kepada Ayub membuat Ayub mengakui bahwa dia telah berbicara tentang hal-hal yang tidak dipahaminya. Ternyata Ayub pun mengakui bahwa dia terbatas. Pikirannya tidak dapat memahami apa yang Tuhan kerjakan. Ayub menyadari bahwa hikmat Tuhan jauh melampaui pemahaman manusia. Ayub 42 ayat 5. Ayat ini juga merupakan suatu pengakuan Ayub bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari mendengar menjadi melihat. Ayub 42 ayat 5 menunjukkan perubahan pengenalan Ayub kepada Tuhan. Ayub tidak lagi hanya mengenal Tuhan berdasarkan kata orang. Kata orang ini siapa ya? Siapa yang dimaksud dengan kata orang? Kalau kita melihat kehidupan Ayub sebelum dia menghadapi ujian, dia atau yang angkatan-angkatan Ayub lah, mereka mendapat pengajaran dari keluarga. Dan kita melihat sampai seterusnya sampai kepada bangsa Israel, tradisi ajaran itu selalu berasal dari keluarga. Tradisi ajaran itu
dilakukan secara lisan, jadi tidak tertulis. Pada zaman Ayub belum ada hukum Taurat ya. Sehingga hanya secara lisan aja disampaikan. Sehingga tradisi ajaran itu disampaikan turun-menurun dari generasi ke generasi, sehingga Ayub walaupun dia hanya mendengar dari kata orang, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Dan dalam kehidupan dia, walaupun mendengar dari kata orang, ada perubahan dalam kehidupan dia. Tradisi dan ajaran agama yang sering menjadi fondasi awal penting untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Walaupun secara lisan, walaupun hanya mendengar dari kata orang, bisa membangun pengenalan kita akan Tuhan. Dari mendengar menjadi melihat, menunjukkan perubahan dalam iman Ayub. Dari iman yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan tradisi, menjadi iman yang didasarkan pada pengalaman langsung dengan Tuhan. Dari mendengar menjadi melihat, menunjukkan pertumbuhan iman Ayub ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih matang lagi. Ayub mendapat pengetahuan baru dari Tuhan setelah Tuhan menjawab pertanyaan Ayub lewat penciptaan. Ayub mendapat hikmat pengertian yang baru dari Tuhan. Sehingga dari hikmat yang Ayub dapat, dia melihat yang pertama, kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Ayub aspek-aspek ciptaan yang mengagumkan, yang tidak dipahami oleh manusia. Tuhan berbicara tentang fondasi bumi, batas-batas lautan, bintang-bintang. Di situ Tuhan menunjukkan kebesaran kemahakuasaan Dia. Yang kedua, Ayub melihat bahwa ternyata manusia itu terbatas. Ayub menyadari bahwa pengetahuan sangat terbatas dan tidak dapat memahami sepenuhnya rencana dan tujuan Tuhan. Yang ketiga, Ayub melihat kebesaran ciptaan Tuhan. Melalui penggambaran tentang berbagai fenomena alam dan semua makhluk, Ayub melihat betapa megah dan detailnya ciptaan Tuhan dan kebesaran Tuhan sebagai ciptaan pencipta yang mengendalikan segala sesuatu. Setelah dia hanya mendengar, ketika dia melihat kebesaran kekuasaan Tuhan, dia tahu bahwa ada Sang Pencipta yang mengendalikan seluruh isi dunia ini. Yang keempat, kepercayaan dan penyerahan diri. Pengalaman Ayub membawa Ayub pada titik penyerahan total kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dan bijaksana yang tidak dipahami oleh Ayub. Dia tidak memahami kenapa dia harus menderita. Dari keluarga, harta, dukungan istri tidak ada. Dia tidak memahami. Tapi setelah dia melihat penyingkapan Tuhan kepada dia, maka pikirannya, pemahamannya mulai terbuka. Ternyata Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kehidupan dia. Ayub menjadi teladan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ketekunan, ketaatan dan kemenangan iman Ayub, maka Tuhan memulihkan hidupnya dengan kelimpahan harta 2 kali lipat. Tuhan kembalikan
menikmati umur panjang, bisa melihat anak cucu sampai keturunan ke-4. Ya, pada ayat-ayat terakhir ya. Berbicara tentang keturunan ke-3 dan ke-4, kita ingatlah kembali kepada hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Tapi saya hanya membacakan ayat Keluaran 20 ayat 6. Salah. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sebelumnya ayat yang kelima itu, dia juga berbicara tentang keturunan ke-3 dan ke-4. Ya, ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ke-3 dan ke-4 dari orang-orang yang membenci aku. Tapi bukan hanya kutuk yang Tuhan timpakan kepada keturunan ke-3 dan ke-4, tetapi berkat pun Tuhan berikan kepada keturunan ke-3 dan ke-4. Dan itu dialami oleh Ayub. Dia bisa melihat keturunannya sampai keturunan yang ke-4. Karena Ayub adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir dari firman Tuhan pada malam hari ini, yang pertama kita belajar bahwa banyak orang tahu tentang Tuhan melalui ajaran, melalui buku, melalui khotbah dan lain-lain. Namun penting untuk mencari hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Melalui apa? Doa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Melalui pengalaman pribadi, iman kita akan semakin menjadi kuat dan nyata. Dan itu seperti Ayub. Yang kedua, seperti Ayub yang menemukan pengertian lebih dalam tentang Tuhan melalui penderitaan, kita juga bisa melihat Tuhan bekerja dalam masa sulit kita. Amin. Ketika kita berada dalam kesulitan, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi, tapi di dalamnya Tuhan sedang bekerja untuk kita. Penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk mengalami pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, dari konteks Ayub, iman yang sejati tidak hanya datang dari mendengar, tetapi juga mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, kesaksian yang paling kuat adalah yang datang dari pengalaman pribadi. Melalui kesaksian pribadi kita, maka iman orang pun akan dibangun. Dan yang terakhir, melalui pengalaman kita belajar untuk mempercayai dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan satu pemahaman bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan bijaksana bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ayub merupakan teladan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar, untuk kami tetap tekun dan setia kepada Engkau dalam situasi apapun yang kami hadapi. Di dalam setiap situasi yang sulit, yang sukar yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan sedang bekerja untuk kami. Engkau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang melebihi dari segala pikiran kami. Pikiran kami tidak sanggup memahami Engkau, tapi Tuhan Engkau sanggup memberikan pertolongan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Firman Tuhan telah berakhir, tapi biarlah Roh Kudus yang selalu berbicara dalam hati kami setiap hari dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk ada di rumah Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kesempatan itu akan lewat. Oleh karena itu mari sebelum kita menaikkan doa-doa syukur, doa syafaat, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kita ambil waktu beberapa saat untuk bersyukur, untuk kesehatan, bersyukur untuk berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan anugerahkan, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian, untuk semangat kita untuk beribadah. Mari Bapak Ibu ambil waktu untuk bersaat teduh. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Untuk waktu yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan. Itu satu anugerah. Sebagai rasa syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan. Untuk kekuatan. Juga yang pasti kepastian keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus kami sudah miliki. Jaminan hidup sekarang, juga hidup kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih itu firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita akan nyanyikan satu pujian. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain.
Mari pada malam ini kita boleh berdoa untuk anggota jemaat GGP Maranatha, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, para orang tua, supaya boleh setia beribadah kepada Tuhan, setia dan melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat lebih mengenal Yesus lebih dalam lagi. Seperti Ayub mengatakan, dia sekarang tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Biarlah semua kita boleh taat kepada perintah Tuhan dan boleh mencapai kedewasaan rohani. Kita boleh berdoa supaya jemaat GGP Maranatha tidak tergoyahkan. Boleh tetap cinta GGP Maranatha, tetap setia beribadah. Walaupun banyak tawaran-tawaran, biarlah firman Allah terus menolong, mengubah hidup anggota jemaat. Mari Bapak Ibu kita buka suara. Kita boleh berdoa untuk semua jemaat, untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, para orang tua, boleh setia dalam ibadah kepada Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, mengalami pertumbuhan rohani. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka suara untuk berdoa untuk semua anggota jemaat kita, untuk saudara seiman kita. Bapak hamba boleh berdoa Tuhan untuk semua anggota jemaat Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, kami rindu mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berkati para orang tua untuk membawa anak-anak sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang boleh mengajar anak-anak. Bapak mau boleh berdoa juga untuk pemuda remaja. Kami rindu Tuhan, pemuda remaja di GGP Maranatha menjadi pemuda remaja yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, tidak terbawa arus pergaulan, menghindarkan dari judi online, dari game-game, dari hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Hamba boleh berdoa Engkau menjaga anak-anak muda kami dari pergaulan yang jahat. Lindungi Tuhan, hamba mohon penjagaan Tuhan kepada anak-anak remaja pemuda kami. Tuhan memberkati Daniel dan Yunus yang boleh menjadi leader di pemuda remaja. Tuhan memberkati dengan hikmat Tuhan untuk membawa anak-anak muda kami dekat dengan Tuhan. Hamba boleh berdoa untuk kaum wanita, kaum pria, Tuhan supaya mengalami pertumbuhan rohani. Dalam keluarga ada kasih sayang. Tuhan mari Tuhan Kau jamah para suami yang jauh dari Tuhan, para istri, mungkin ada orang tua, ada anak-anak. Hamba mohon Kau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, para orang tua dalam usia lanjut, tapi lebih lagi mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami rindu Tuhan, supaya Tuhan menjamah setiap hati. Dalam tiap ibadah-ibadah ada pemulihan yang terjadi. Jamahan Roh Kudus boleh hadir, dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati semua para pelayan di GGP Maranatha, para WL, para singer, para pembawa firman yang mengoperasikan sound system maupun proyektor, para asyir dan kolektor, pengurus komisi, para majelis. Tuhan, Kau yang menjamah kami, untuk kami terus mengasihi Tuhan. Kami boleh semangat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita terus memelihara kehidupan doa. Kita boleh sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan pujikan
pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam pergumulan kesehatan. Mari kita dukung di dalam doa supaya tidak putus asa, tapi tetap bergantung kepada pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapak di kidauhan boleh berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, yang menghadapi masalah keuangan, yang dalam kesulitan ekonomi, yang sedang mencari pekerjaan, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi situasi yang sulit, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini, tak tersembunyi kuasa Allah. Yang sakit, yang ada dalam ruangan ini, kita boleh berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Saudara yang sakit, yang punya persoalan keuangan, ada gangguan kesehatan, gangguan-gangguan lain yang membuat iman menjadi tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Tak tersembunyi kuasa Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengerti lebih jauh, lebih dalam, lebih luas, lebih lebar, lebih tinggi daripada pikiran kami yang sakit dan juga keluarga yang merawat.
kami datang, kami minta tolong kepadamu. Berkati roh, tubuh, dan jiwa kami. Tuhan, Kau mengerti dan mengetahui kalau Mesak sudah dijamah Tuhan, maka anak-anak kami pun dijamah oleh Tuhan. Dilindungi oleh darah Kristus dari sakit demam berdarah, gangguan muntaber, dan semua penyakit-penyakit anak-anak yang mau mengganggu mereka. Nama-nama yang selalu kami sebut setiap kami berdoa. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan. Dan ada yang pernah kami doakan tetapi sekarang sudah tidak bersama kami karena Tuhan sudah membawa mereka, mengangkat mereka dari sakit penyakit menuju kepada kerajaan Allah. Kematian di dalam Kristus yang dialami. Ada anak kami Milka yang menjadi pergumulan papa mamanya. Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara lebih daripada apa yang kami pikirkan. Ada yang mengalami gangguan jantung, pernah di ring dan sebagainya. Kami berharap kepada belas kasihan-Mu. Sakit mah, sakit gula darah, demikian juga untuk gangguan hepar, kaki, untuk lutut-lutut yang sakit. Tuhan, Engkau menolong, menjamah semuanya. Bapak, secara rohani pun bisa terjadi bahwa anggota jemaat-Mu ada mengalami sakit imannya, rohaninya, pengharapannya menurun. Karena mereka mengalami keadaan keuangan yang sangat sulit, harus membayar anak-anak, membayar pinjaman. Biarlah malam ini kami mohon, biar mata kami boleh tertuju kepadamu, meminta belas kasihan-Mu. Biaya anak-anak tidak kecil, tetapi kami mempunyai Tuhan yang sangat besar, yang mampu menolong kami. Terima kasih, usaha dagang, apapun yang dilakukan dan direncanakan. Pekerjaan yang ada, gaji yang diterima setiap bulan. Rencana-rencana untuk menjual rumah dan sebagainya. Terima kasih untuk jawaban Tuhan. Bahwa ada yang laku rumahnya. Dan biarlah ada perkara baru terjadi kepada pribadi dan keluarga untuk mengatur keuangannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk membuka pekerjaan baru, usaha baru, pengharapan yang baru dalam berusaha. Apakah itu berdagang, makan, minum, dan sebagainya. Tuhan, tolonglah. Tolonglah kami, tolonglah jemaat-Mu, tolonglah orang-orang yang Engkau kasihi dalam kekurangan, dalam kegagalan, dalam kesulitan, kesusahan. Bapa, kami mohon pelindungan darah Yesus buat anak-anak kami dalam pergaulan. Khususnya sudah mulai beranjak dewasa. Dan mungkin mereka ada di luar kota bekerja di sana. Tuhan melindungi dalam darah Yesus. Kami sebagai orang tua tidak sanggup untuk menjaga mereka. Kami terbatas baik yang sudah berumah tangga maupun belum. Tuhan bersama dengan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kesembuhan boleh dialami dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan. Ada obat-obat yang diminum, ada makanan yang dimakan. Biarlah Tuhan menolong semua kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk acara HUT GGP Maranatha yang ke-98 juga HUT RI. Mari kita boleh berdoa untuk para panitia yang sudah terpilih, diberikan hikmat. Kita juga boleh berdoa untuk setiap acara supaya semua jemaat boleh antusias untuk ikut dalam acara ini. Dana yang dibutuhkan kita juga doakan supaya anggota jemaat kita boleh bersama-sama bergotong royong memenuhi dana yang dibutuhkan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, segala
perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Saya mau nanti Ibu Evi yang boleh berdoa untuk acara HUT GGP dan HUT RI pada tanggal 18 Agustus. Coba untuk hamba Tuhan, dia akan menyampaikan firman Allah. Haleluya. bersyukur Tuhan untuk keberadaan GGP Maranatha. Kami bersyukur Tuhan hari lepas hari Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Selalu bertumbuh dan bertumbuh Tuhan. Banyak memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak Gembala Pak Daniel, juga Tante Cucu, juga hamba-hamba yang sudah Engkau kirimkan, yang Engkau percayakan Tuhan untuk melayani di sini Tuhan. Berikan kesehatan buat Bapak Gembala kami, juga Ibu Gembala kami, juga para majelis dan pelayan di sini Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan yang daripada Engkau dalam mengiring jemaat-jemaat di tempat ini yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Kami bersyukur karena GGP Maranatha sudah berusaha akan memasuki usia 98 tahun. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami amat bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan,
dirinya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan lancar dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga tak juga lupa berdoa buat hamba-Mu Pak Daniel Tuhan, yang akan menyampaikan firman. Engkau urapi Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau, dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga jemaat yang datang hadir Tuhan boleh diberkati dan dikuatkan Tuhan. Tuhan, kami mohon juga Engkau berikan cuaca yang cerah Tuhan. Engkau kawali juga gereja ini Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, sehingga terjauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat Tuhan, dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan kami tolak Tuhan, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang mengawal gereja GGP Maranatha ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ke depannya Tuhan. GGP Maranatha kami serahkan ke dalam tangan. Engkau selalu memberkati kami. Segala pergumulan kami taruh di bawah kaki salib. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di pihak kami. Tidak ada yang dapat menutup ya Tuhan segala jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah doa malam hari ini. Kita akan berdoa untuk kita akan meninggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kalau doa pada malam ini boleh berjalan dengan lancar. Hamba boleh bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Untuk para pemusik, untuk Ibu Sulis yang sudah memimpin pujian, untuk hamba-Mu Ibu Marlina Alfnot yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan juga memberkati Ibu Marlina dalam keluarganya, untuk berkati Pak Jaya, untuk Heno dan Stanley. Tuhan juga yang mencukupkan tiap kebutuhan. Tuhan juga urapi Ibu Marlina sebagai Ketua Komisi Wanita. Urapan-Mu boleh turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga menyerahkan untuk kesehatan Ibu Sulistia. Tuhan memberkati dengan putra-putri, mantu, cucu yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Dewi yang boleh mempersiapkan konsumsi sebagai seksi doa bersama Pak Moses. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh hadir pada malam ini. Sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Dan pertemukan kami untuk besok ada ibadah KW, ada ibadah kompria. Juga hari Sabtu pagi kami akan masuk dalam doa pagi. Tuhan berikan semangat yang baru untuk kami boleh terus berdoa dan terus mengasihi Tuhan. Kami juga sebelumnya akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Tuhan yang mengembalikan berkat lebih melimpah. Dan apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Bersama dengan Tuhan ada berkat-berkat yang tersedia. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan menolong kita sekalian untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih mengasihi Tuhan, lebih taat kepada firman-Mu. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati.